memerintahkan pelaksanaan hukum bagi pelaku perbuatan zina disaksikan secara umum oleh umat manusia, disaksikan secara umum oleh kaum muslimin. Tujuannya adalah demi kemaslahatan agar manusia itu jera dan kapok dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Disaksikan oleh khalayak ramai. Dan bagi pelaku perbuatan zina ini, apabila dia adalah orang yang sudah menikah, maka seperti kita ketahui bersama, hukumannya adalah dirajam. Seperti tadi saya katakan, tahu kan kita dirajam, dilempari dengan batu kecil-kecil, dan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, hingga dia mati. Ya kan, dikubur setengah badan, kemudian dilempari hingga mati, supaya ia merasakan sakitnya atau kesakitan di sekujur tubuhnya sebagai balasan atas perbuatan yang dia lakukan. Dan dilemparinya dia dengan batu atau dirajamnya dia dengan batu sebagai pertanda bahwa orang tersebut telah meruntuhkan bangunan rumah tangganya karena dia sudah menikah dan tidak sepantasnya dia terjatuh kepada perbuatan zina, dan perbuatan yang halal terbuka lebar bagi dirinya untuk bisa dia lakukan. Dengan sangat mudah dia bisa memilih pasangan lain kalau dia adalah seorang yang duda, dan dia bisa memilih, ya kan, siapa? Suami yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menikahi dirinya, tapi dia menempuh dengan melakukan perbuatan zina. Maka dilemparinya orang tersebut dengan batu sebagai pertanda bahwa ia telah meruntuhkan dan menghancurkan bangunan rumah tangganya, sehingga ia dilempari dengan bebatuan dari bangunan yang ia robohkan sendiri. Adapun seseorang perjaka atau gadis apabila terjatuh kepada perbuatan zina, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun atau dipenjara selama 1 tahun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang mungkin bisa melarikan diri dari hukuman ini. Sebagian orang mungkin bisa melarikan diri dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari hamba mungkin bisa melarikan diri, ya kan, dari penglihatan manusia, tapi jelas tidak mungkin dia akan bisa melarikan diri dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan termasuk hukuman bagi pelaku perbuatan zina, dan bahkan hukuman ini mencakup bukan hanya pelaku saja, tapi mencakup seluruh masyarakat. Apabila tersebar perbuatan zina itu dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam sebuah tatanan masyarakat, maka seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan, disebutkan dalam hadis tersebut, tuftahu abwabus sama nisfal lail, dibuka pintu langit pada pertengahan malam. Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa para hambanya. Siapa yang meminta, siapa yang mau berdoa, siapa yang meminta ampun, akan dijelaskan dalam hadis ini. Dibuka pintu-pintu langit pada tengah malam. Fayunadi munadin, kemudian seseorang penyeru mengatakan dan memanggil, hal min da'in fayustajabalah, apakah ada orang yang mohon untuk dikabulkan permohonannya? Tidak adakah orang yang berdoa untuk dikabulkan doanya? Wahal min sa'ilin fayu'ta, tidak ada yang meminta kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Wahal min makrubin fayufarraja'an, dan tidaklah ada orang yang meminta untuk diberikan jalan keluar, kemudahan atas kesulitan yang menimpanya, kecuali Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya. Illa zaniyatan tas'a
bifarjiha, kecuali wanita pezina yang mengobral kemaluannya. Allah tidak akan pernah dengar, Allah tidak akan pernah memberikan kebaikannya kepadanya. Allah tidak akan kabulkan doanya karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Illa zaniatan tas'a bifarjiha, kecuali pezina atau pelacur. Atau mungkin di zaman kita sekarang ini keluar, ya kan, kalau yang namanya orang menjual diri itu biasanya umumnya siapa? Perempuan. Tapi sekarang juga keluar pelacur laki-laki yang disebut dengan gigolo. Dua-duanya sama, orang yang mengobral kemaluannya, dan Allah tidak akan pernah mendengarkan doanya, mengabulkan permintaannya, karena dia telah melakukan salah satu perbuatan kemaksiatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk hukuman dan balasan dari tersebarnya perbuatan zina pada sebuah masyarakat, zina ini menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, turunnya bala, bencana. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad, tidaklah tampak kekejian zina pada sebuah kaum, pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, hingga mereka melakukan perbuatan zina tersebut secara terang-terangan. Hamil di luar nikah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan kita dapati dalam sebuah tatanan masyarakat, sebuah kampung yang terkenal di situ mungkin mayoritas adalah umat Islam, dengan secara tidak malu seorang bapak menjual anaknya untuk menjadi seorang pelacur. Seorang ibu yang menjual anaknya untuk menjadi seorang pelacur karena dirinya sendiri juga seorang pelacur. Na'udzubillah. Lokalisasi dibuka di mana-mana. Siapa yang mau jajan silahkan, dan bahkan diperbaharui. Ada dokter khususnya untuk para pelacurnya, tiap bulan disuntik, ya kan, kayak sapi. Dan menjadi sesuatu yang legal perbuatan zina itu, ya kan, kayak mobil atau kayak orang mau nyetir ada SIM-nya, SIM jadi apa? Jadi pelacur, atau SIM jadi PSK, dan terus namanya diganti-ganti. Dulu pelacur kurang terlalu kasar, pelacur itu ganti WTS, masih terlalu kasar ganti PSK. Terus iblis dan syaitan berusaha untuk menipu manusia dengan mengkaburkan nama-nama. Tujuannya untuk apa? Untuk melegalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah tampak perbuatan keji zina pada sebuah kaum, kemudian kaum tersebut melakukannya dengan secara terang-terangan, illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, maka akan tampak dan menyebar penyakit-penyakit ganas, penyakit-penyakit kotor dan bala yang tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, kaum sebelumnya, seperti apa yang kita dapatkan pada zaman kita ini. Dan kita bisa lihat juga, dan kita dapati dan kita saksikan bersama di negara-negara yang jelas-jelas melegalkan perbuatan keji zina ini. Silakan. Tidak ada lagi kecemburuan. Mau istrinya diciumin oleh 100 orang, oleh 500 orang, nggak ada sama sekali rasa cemburu. Karena memang salamannya pakai pipi. Menjadi sesuatu yang biasa. Tapi sekarang saya akan bertanya di sini semua. Boleh
selain dari suami kita, salaman dengan istri kita dengan pipinya, ada yang ridho, ada yang rela? Enggak. Orang yang tidak ada imannya saja di dalam hatinya yang bisa rela untuk memperkenankan perhiasan termulianya, perhiasan terindahnya yang dia miliki, istri-istri yang kita cintai, diobral dengan dalih apa? Modernisasi, kemajuan zaman. Apakah dianggap sebagai sebuah kebenaran, dianggap sebagai sebuah kebebasan dengan melegalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak. Kemudian sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidaklah tampak perbuatan zina pada suatu kampung atau sebuah negeri, melainkan Allah akan mengizinkan dan memerintahkan untuk membinasakan dan menghancurkan kampung dan negeri tersebut. Dan bahkan kita dapati ada sebuah negeri yang pendapatan devisa terbesarnya adalah dengan pelacuran, dan kita bisa lihat bagaimana keadaan. Zina, saudaraku sekalian, adalah merupakan gabungan dari semua bentuk keburukan. Zina adalah gabungan dari segala macam bentuk keburukan, dari mulai kurangnya agama, hilangnya rasa malu dan sifat malu. Kata Rasulullah, idza lam tastahi fasna' ma syi'at, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sudah tidak punya lagi rasa malu, urat malunya sudah putus, lakukan segala sesuatu yang kamu maui. Udah nggak punya urat malu lagi, udah putus, udah konslet, udah error. Jadi lakukan segala sesuatu. Rusaknya muruah, kehormatan, tidak adanya rasa kecemburuan. Dan kita tidak mendapati seorang pezina yang memiliki sifat malu. Ada temui seorang pezina yang memiliki sifat malu? Nggak ada, Pak. Orang auratnya dia tampakkan kepada setiap laki-laki yang datang kepadanya, atau auratnya dia tampakkan kepada setiap wanita yang akan dia setubuhi, yang tidak dihalalkan baginya. Bukan itu saja, dengan nama tren modern, berkiblat kepada kaum yang sama sekali tidak memiliki agama, yang agama itu hanya sebagai simbol saja, mengabadikan perbuatan-perbuatannya zina dengan memfilmnya, dan merasa bangga menampakkan perbuatan zinanya kepada teman-temannya. Nih, bulan ini, hari ini, bulan ini, tahun ini saya berhasil menyetubui fulana, ini filmnya, saya abadikan dalam laptop saya. Hari ini, bulan ini, tahun ini, ya kan, saya berhasil menyetubui fulanah yang lain, abadikan di laptopnya. Koleksi apa? Maksiat. Ya kan? Koleksi maksiat buat bekal nanti di neraka. Na'udzubillah. Kasar perkataan saya, ya kasar. Pantas bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dan merasa bangga dengan perbuatan maksiatnya tersebut. Mengikuti manusia-manusia yang tidak penuh rasa malunya, tidak ada rasa malunya, saling bertukar kaset pengalaman persetubuhan. Nih, kaset hubungan saya dengan istri saya, mana punya kamu? Nih, rasa malunya sudah tidak ada, kehormatannya lagi sudah tidak ada. Nah, ini akibat dari perbuatan zina, ya kan? Dan kita tidak menemui seorang pelaku perbuatan zina yang memiliki rasa malu dan sifat malu, tidak suka menepati janji,
tidak jujur dalam berbicara, tidak bisa memelihara hubungan persahabatan, dan tidak memiliki kecemburuan jika melihat salah satu dari anggota keluarganya yang melakukan perbuatan maksiat atau kekejian. Bukan lagi cerita omong kosong. Ketika seorang ibu yang melakukan perbuatan zina, atau bahkan dia berprofesi sebagai seorang pelaku perbuatan zina, dengan tidak penuh rasa malu memperdagangkan tubuhnya atau tubuh teman-teman di hadapan anak-anaknya, atau bahkan ya kan, melakukan perbuatan zinanya itu bareng-bareng sama anaknya sekalian. Rumahnya jadi tempat bordir loh. Dan diketahui kalau ini nih rumah ya kan, sekeluarga semuanya, bukan omong kosong, kita dapatkan ibunya memperdagangkan